يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah pembukaan sambutan dari Ketua Takmir sekaligus narasumber pemateri pada pagi hari ini adalah Dr. Haji Andi Dermawan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Al-Masyadah fi aqidatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Sehat-sehat Ibu Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, di antara orang-orang yang sakit kita masih disehatkan pagi hari ini. Di antara hujan deras kita masih diberkati pagi hari ini. Semoga yang sakit dikuatkan oleh Allah dalam menjalani titah sakitnya dan disembuhkannya. Bersyukur kepada Allah, di antara orang-orang yang sibuk dan repot kita masih diluangkan waktu kita. Bersyukur dengan situasi ini, karena banyak orang melupakan waktu faragh, waktu kosong atau waktu luang. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan di antara orang-orang yang sudah wafat, kita masih dihidupkan sampai pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita tidak tahu sebentar lagi kita menemui Ramadan, apakah masih bisa bertemu? Insya Allah, karena kita tidak tahu kapan akan ditakziahi. Inilah alasan yang melatar belakangi mengapa kita mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya berbahagia sekali hari ini. Berbahagia kedua karena ini bulan terakhir saya memimpin Masjid Darussalam. Tepatnya 25 Desember 2024. Karena masa leadership di sini adalah 4 tahun. Senang bertemu dengan orang-orang baik. Seandainya nanti diamanati lagi, bismillah, saya akan laksanakan sebaik mungkin. Tapi jika nanti ada bapak takmir lain yang diamanati, samina wa ta'ala, saya siap berjuang bersama-sama dengan jamaah. Karena itu saya bersyukur Bapak Ibu. Pertama, berterima kasih kepada guru-guru saya. Saya punya banyak guru lebih sini. Pertama, Ustadz Heru, Ustadz Kandi, itu guru saya yang saya jadikan teladan istiqomahnya. Beliau ini seorang guru subuhan waktu PNS.
dan sekarang guru spiritual, bahkan murid beliau, sahabat saya doktor, semua alumni Montreal, Kanada. Yang saya suka beliau satu, istiqomah. Beliau ini berilmu, tapi hatinya memiliki kerendahan hati untuk saya tiru, tetap mau berguru. Bagi beliau, menuntut ilmu itulah hayat, itu adalah sifat beliau, menuntut ilmu sampai di usia senja. Beliau ini kalau diundang dimanapun, kalau pas nggak sakit atau pas ada acara, beliau rawuh. Itu sulit. Saya tidak bisa, makanya saya menjadikan beliau teladan saya soal itu. Kedua, saya berterima kasih kepada Pak Sigit, Pak Susanto. Beliau, Pak Sigit itu mantan kepala dinas dan Bupati Bantul, tapi tangannya mau membersihkan masjid di selokan-selokan kotor itu agar jamaah bisa menikmati ibadah dengan baik. Saya sulit menemukan mantan pejabat yang memegang gengsi tinggi. Beliau tidak. Saya baru kelas dekan saja sudah mengendus malu sama beliau yang kelasnya bupati. Kemudian Pak Susanto, bayangkan di usia 65 tahun ke atas masih tretean tinggi begini, naik turun tangga. Beliau sekretaris di Masdaki. Dulu awalnya sampai sekarang sebenarnya saya banyak tukaran dengan Pak Susanto, tapi saya banyak belajar menjadi orang tua dengan beliau. Banyak ide-ide kami tabrakan dan kami ribut, tapi beliau ngomong ke saya, diajari oleh Pak Susanto bagaimana legowo itu. Ini langsung pengajian loh. Kita belajar dengan banyak orang yang baik Bapak Ibu. Saya banyak belajar dengan Pak Susanto. Beliau ini dulu bekerja di Bontang, Kalimantan, tapi dedikasinya untuk masjid ini luar biasa. Yang saya tiru dari beliau apa? Keteguhan hati untuk berbaik. Beliau ini sepuh, tapi kalau ngepit, lawan tandingnya hanya satu orang di masjid ini, Pak Gandung Suyono. Saya kalau ngepit bikin 2 kali, jarak tempuhnya anak cuma bandara gitu, dan itu PP. Beliau sehat, maka saya doakan semoga Pak Susanto dan Bu Herning terus sehat. Karya-karya beliau YouTube, saya yang menyutupkan, tapi yang nyontek desain grafis itu beliau, itu karya beliau. Jadi saya nggak pantas kalau nama saya ada di sana. Itu guru-guru saya Bapak Ibu. Kemudian ada guru saya lagi, Pak Kirno, Pak Rahman, yang saya tiru juga istiqomahnya. Saya dulu Bapak Ibu kalau pulang kantor tidak pernah mikir untuk berhenti di jalan jamaah. Saya langsung pulang. Toh sholat di rumah sendiri juga bisa. Tapi semenjak kenal beliau dari tahun 2005, tepatnya 2004, saya mulai banyak belajar. Sejak saat itu setiap pulang kantor berhenti, saya cari masjid terdekat bila azan memanggil. Itu sulit Bapak. Menundukkan ego ke titik yang paling rendah itu bukan hal yang sederhana. Kemudian guru saya lagi, Pak Adi. Pak Adi itu ringan tangan membantu seperti Pak Legiri. Orang Bapak sebab orang-orang baik ini mengajari kita dalam hal harta dan waktu. Itu luar biasa beliau. Saya banyak belajar. Dan yang terakhir,
Saya banyak belajar dengan istri saya, Vita. Dan yang paling akhir saya banyak belajar dengan Bapak Ibu, guru-guru saya, jamaah yang mau hujan pun rawuh. Dan saya banyak berguru kepada para jamaah tentang sedekah. Jujur Bapak Ibu, perperian masjid itu tidak banyak. Ahad pagi 600, 700, Jumat 700, tapi kok cukup. Dahar pagi menembus angka 2 juta ke atas. Tapi uang itu berlimpah Bapak Ibu. Allah kirim orang-orang baik. Mohon maaf jika tidak tersebut, seperti Bapak Ibu Tukiman, Bapak Ibu Sigit, Bapak Ibu Rahmat, Bu Astin. Bu Astin itu juga beliau bersedia mengajari ngaji jamaah. Itu mahal Bapak Ibu. Di usia senja mau mengaji. Saya banyak berhutang banyak. Kenapa masjid ini berjalan baik? Kan saya punya banyak guru. Banyak guru yang bisa saya teladani di sini. Dan guru-guru ini mengajarkan kita untuk sampai ke jalan Allah, sampai kepada jalan Allah. Karena itu di sedekah sarapan pagi ini saya berterima kasih kepada Ibu Legimin, Ibu Dahlia, Ibu Suprinana, Ibu Wedya, Ibu Said, dan Ibu Marsila. Semoga sarapan pagi, sedekah pagi ini memberikan kesehatan buat kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu kita doakan orang-orang yang saya sebut dan belum sempat saya sebut, termasuk imam 5 waktu. Ada Pak Legimen kalau Ramadan, ada Pak Parjo. Pak Parjo itu kalau ceramah unik, jarang tersentuh beliau bicara soal tajwid. Ada Ustadz Eki, ada Pak Rahmat, ada Pak Adi, dan ada Pak Kirno. Saya bersyukur punya teman-teman dan orang-orang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, saya selalu mengawali majelis dengan keluarga Yakub. Di mana tempat Yakub itu kita teladani dan jarang disampaikan oleh para mubaligh. Di surah Al-Baqarah 133. Kita hari ini saya refleksi, saya ngisi ini kedua kali Bapak Ibu. Yang pertama ketika membuka pengajian ini hanya dengan 20 orang yang hadir 4 tahun yang lalu, dan sekarang di kom terakhir ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di surah Al-Baqarah 133, di situ ketika Yakub mau wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Apa kata Yakub? Ma ta'buduna min ba'di le do sopo sing kok sembah sepeninggal aku mati nanti. Siapa yang kamu sembah sepeninggal aku wafat? Yakub tidak pernah bicara ma ta'kuluna min ba'di. Opo sing kok pandan le aku mati. Opo sing arep nggoni le aku mati. Bapak Ibu ra duwe apa ombo. Tapi yang diajarkan Yakub adalah ma ta'buduna min ba'di. Sopo sing kok sembah sepeninggal aku mati boleh. Putra putrinya menjawab Bapak Ibu. Lalu mereka menjawab, na'budu ilahak ayah. Na'budu nahnu, kami menyembah Tuhan Bapak. Kenapa redaksi Quran tidak menggunakan na'budu ilallah, tapi na'budu ilah hak? Karena Bapak adalah penentu keluarga itu mau dibawa kemana. Bapak orang pertama yang dihisab Allah,
yang akan ditanya tentang istri dan anak-anak dan cucu-cucunya. Karena beliau sudah menyandang dengan sadar gelar kepala rumah tangga. Jadi bu sampai aja nanti menawi tidak Allah biar bu adik kok tangan bapak lari-lari gitu loh derek mata butuh namin bakti sopo sih kok sembah nah aku mati loh siapa yang kok sembah nak butuh ilahat namin menyembah Tuhan Bapa. Siapa dia? Ilahan wahidan, ilaha abaika Ibrahim, Ishak, Musa, Ismail. Tuhan nenek moyang Bapak. Ini mendidik kita karena dalam redaksi grammar bahasa Arab memakai dhamir gua, kata ganti ka anta itu menggambarkan berhadapan langsung. Contoh redaksinya, iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Kenapa ka? Karena kita berhadapan langsung dengan Allah, maka menggunakan ka engkau. Mengapa pertanyaan dijawab seperti itu oleh Yakub? Yakub ingin mendidik kita Bapak Ibu. Jika hari ini kita gagal, kita masih punya putra wayang. Kita masih putra wayang. Oleh karena itu pengajian Bapak Ibu dari 4 tahun yang lalu di Masjid Darussalam ini sudah bukan saatnya mencari surga neraka Bapak Ibu, karena sudah Bapak Ibu dapatkan itu di dunia. Surga ketika Bapak Ibu bahagia mendapatkan rezeki Allah. Surga ketika putra wayah sukses dalam hal tertentu. Surga ketika Bapak Ibu dihormati di keluarga. Neraka ketika berhadapan dengan banyak musibah. Jadi apa Pak yang kita kejar? Yang kita kejar Bapak Ibu itu adalah ridho Allah. Itu sebenarnya yang diarah oleh Ustaz Heri dan yang lain, Pak Kadi dan yang lain, Pak Sigit dan yang lain, Pak Susanto dan yang lain. Beliau sudah kenyang dengan surga neraka. Maka saya meniru beliau. Yang dicari adalah ridho Allah. Saya itu Bapak Ibu, sampai hari ini saya melihat pejabat itu susah move on. Tapi kalau saya melihat 3 tahun yang lalu Pak Sigit, tangannya buat nyamuki tempat wudhu yang kotor itu, WC ambil ember disiramke tanpa harus mandi. Sopo sing buat kaya ngene, bosok diadai dhewe go Bali to, mboten. Perilaku ini yang banyak saya tiru di masjid ini Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur itu di Ponorogo ini kampung yang dirahmati Allah. Kalau toh ada kejahatan, cari di dunia mana yang tidak ada kejahatan. Kalau kampung kayak wong mendem, cari dari Sabang Merauke, ada nggak yang nggak begitu. Kampung ini dirahmati Allah. Kebaikan apapun disembuyung di sini Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena pemilik kampung Bapak Ibu semua orang. Kalau yang ada dari luar Ponorogo, itu sahabat Ponorogo. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau agak ke bawah, okay? Karena saya bersyukur hidup di tengah orang-orang baik itu mahal sekali. Nah itu yang pertama, prinsip tauhid harga mati. Jadi kalau ada NKRI harga mati, berarti tauhid harga mati. Jangan berselingkuh di belakang Allah Bapak. Jangan berselingkuh dengan alasan apapun, dengan dalil apapun, dengan alibi apapun, dengan alasan apapun.
diselingkuhi itu lorong. Bapak Ibu rahimahullah, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Setelah Fatihah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Ar-Ruju' ilal Quran wal Hadits. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, setelah pengawasan 4 tahun tiap Ahad pagi awal bulan, terdidik mental kita bahwa sudah bukan saatnya lagi kita mengejar dunia, sudah bukan saatnya lagi kita mengejar surga, dan bukan saatnya lagi mengejar akhirat, tapi menguasai dunia. Kados tunganipun sahabat Umar bin Khattab berdoanya begini Bapak Ibu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina, ya Allah jadikan dunia di tanganku, fala taj'alha fi qalbina, tapi jangan jadikan dunia meraja di hati. Muslim harus kaya dalam pengertian cara mencarinya juga dengan cara yang baik, sejidahan yang baik. Kenapa Bapak Ibu sehat? Salah satunya karena dahan yang baik. Kenapa ada keinginan untuk akad pagi rawuh? Karena al-haya'u minal iman, malu daripada iman. Orang rasa malu tidak ada, itu dari Allah. Al-haya'u minal iman. Maka ditiupkan rasa malu sehingga kita berangkat. Orang makan Allah buka YouTube dari milik Ustadz. Tapi kenapa Bapak Ibu kok mau jalan di sini? Naik tangga lagi. Kata sendiri pesawat ya, naik tangga. Karena Bapak Ibu meyakini langkah kaki Bapak Ibu dinilai oleh Allah sebagai amal jariah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka rute amal jariah itu rutenya mencapai ridho Allah, bukan surga neraka. Kalau surga neraka Bapak Ibu sudah dapatkan dari kecil, rasa bahagia itu surga. Beda dengan rasa senang begini. Bahkan kita, khususnya bapak-bapak, itu menggambarkan sesuatu yang menyenangkan dan bahagia tidak bisa dengan kata-kata. Mohon maaf sekali. Cowok Bapak Ibu, ada yang punya anak laki-laki nih. Kenapa cowok itu naik bar pipis mesti gede gitu? Nah, betul. Ayo. Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Cowok itu kalau bar pipis mesti kata, nah, gede ya. Coba digambarkan dengan bahasa. Bahasa tidak cukup mewakili itu pemberian Allah. Bahkan yang terdekat dalam hidup kita pun kita juga tidak nyangka. Baju yang Bapak Ibu pakai, pertanyaan saya, berapa jumlah kancing sing berdiri terdiam? Jangan diperiksa. Betul besok, padahal tiap hari dipakai sama dengan Allah. Tiap hari kita sembah, tapi kita tidak menyadari yang kita minta. Ya Allah, aku sholat, aku pengajian di suaraku. Emang nggak boleh? Boleh, sangat boleh. Tapi untuk level Bapak Ibu yang 4 tahun kuliah, hari ini lulus S1, tahun depan mau S2. Itulah kenapa Bapak Ibu kita persembahkan master ini narasumber-narasumber yang menurut kami berkualitas dan cocok digunakan oleh Ibu Bapak. Biar takbir sesekali saja kita hadirkan yang dari luar supaya nambah ilmu. Tujuannya apa? Ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah tingkatkan derajat kita di hadapan sesama manusia, bahkan di hadapan Allah, untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu rahimahullah, ini
ini. Seandainya saya tahu, tapi gak diberita Allah, kalau langsung subuh Israel ini kalau pun tengah lama, ampun nunggoni, terus kalau melimpah ini terberi, lalu ditemu Allah Israel, hamba aku Andi wis kok cabut. Wah, ini kok malah melimpah ini Gusti lah. Terus saya ini daerah pengawasan tak masjid sebelah ini kok. Wah, lah pripun wis dibener sakniki. Wis ben baik. Yang lain juga begitu. Siapa tahu kontrak hidup Bapak Ibu dengan dunia selesai jam 6 tadi. Tapi karena ada kebaikan yang dilakukan, lalu Allah tunda. Apa sulitnya buat Allah? Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di atas muka bumi tanpa izin. Itu terjemah bebasnya di Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu, buah dari menuntut ilmu kados kula panjenengan sami yang pertama rendah hati. Belajarlah dengan yang terdekat, boten satu gado-gado, yang terdekat saja, yang nama-nama saya sebut tadi. Awalnya wonten pasti wong menika sanes kabeh oleh malaikat. Abaikan keburukannya, ambil yang baik. Kenapa saya menyebut nama? Karena perintah agama loh Bapak Ibu. Menyebut kebaikan orang itu perintah agama. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Coba Pak Toto gerah engine ini, kita gak bisa menikmati bersihnya masjid. Pak Toto sehat, disiapkan kita bisa pengajian dengan baik pagi hari ini. Kembali ke akidah. Akidah itu artinya mengaitkan, aqdun bentuk dari masdar. Masdar dalam bahasa Arab sanes Masjid Darussalam. Akidah itu mengaitkan, menawi Bapak Ibu tindak Solo, Surakarta, naik Pramex dulu, sekarang sudah ganti nama ya. Berpegangan seperti ini Bapak Ibu, itu namanya mengaitkan. Akidah itu dijaga, boten ditunggu. Akidah itu kita yang jaga, sesekali kan selungup cuma nengmelin. Begitu akidah. Makanya kalau akidahnya saya, berislamnya lembut, boten kopian nyalahke wong, boten kopian iki rokok. Niki swarga, levelnya bukan sudah surga neraka lagi. Levelnya, walaupun Allah memasukkan aku ke neraka, tapi Allah ridho samina wa ta'ala. Itu ajaran filosof pertama kali setelah Nabi, seorang perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenapa gak dikenal? Karena perempuan. Maka di masjid ini sangat menghormati perempuan. Kenapa? Ngendikane sahabat Ali, tidaklah mulia seorang laki-laki kecuali memuliakan seorang perempuan. Itu sahabat Ali Bapak Ibu. Itulah kenapa di masjid ini rapat-rapat takmir ibu-ibu mesti terlibat semenjak masjid ini berdiri. Jadi tidak hanya kita libatkan untuk kisah-kisah, tapi tidak tahu isi rapat. Silahkan di random sampling siapapun pengurusnya, insya Allah tahu perjalanan masjid ini seperti apa, isi rapatnya seperti apa. Debat Pak, pasti karena mencari kebenaran. Gegeran Pak, belum tentu temen ini gegeran tak mau makan anu mau garwan istana. Itu Bapak Ibu yang kami pegang di masjid ini satu, tidaklah mulia seorang laki-laki kecuali memuliakan perempuan. Itu sahabat Ali Bapak Ibu. Nah kembali, jika akidah kula panjenengan sami dijaga agar tidak terpeleset, sesekali tidak masalah kalau kita bukan malaikat. Sesekali dakwah wajar. Rasulullah diambil dari manusia, wa ma Muhammadun illa rasul, dan bukanlah Muhammad hanyalah seorang rasul. Kena lembing kepalanya yang berdarah, ingin waktu ya kesakitan, karena Nabi bukan malaikat. Terus hari ini wonten umat Islam sing belajar kaseten,
dibacok betul tegas, iso ngilang, iso balik. Jelas itu salah Nabi. Pindah mawon ke Nabi Sulaiman, daleme Sulaiman nika cedhek apa? Nabi Musa. Kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mujizatnya Al-Quran, yang asal kata dari Al-Quran adalah qara'a, yang qara'a, membaca. Itu mujizat. Terus panjenengan sami bersegera saja daftar ke Bu Asti, ke Bu Tony. Beliau mewakafkan dirinya untuk mengajari kita baca Quran. Kalau isin Pak, kalau lebih global gradur, hadisnya ada. Barang siapa yang membaca global gradur, maju. Allah cintai orang yang membaca itu. Kenapa? Pulau mocone lancar, wajar mau ibu-ibu global gradur, pahalanya banyak ibu. Kenapa? Sakit mawon kalau moconan dia pamer. Wajib pamer. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Tapi pahalanya besar ibu yang gerudal-gerudul, karena kesungguhannya terbaca. Kesungguhan itu yang membuat ibu-ibu, bapak-bapak dinilai oleh Allah. Orang seperti saya bisa saja pamer, gitu. Tapi yang tahu siapa? Allah. Tapi yang baca gerudal-gerudul jelas betul mungkin pamer. Oh, pamer berada kurang menentu ya. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Itu tadi. Mohon maaf saya beri contoh. Pak Legimen preso ya. Pak Legimen niko ketua umum AGG 10 tahun yang lalu, anggota Global Gradul. Tanya Pak Gandung Suyono. Tapi Bapak Ibu akan kaget melihat beliau sekarang ngimami ayatnya doa nanti sudah ngantuk. Kenapa? Karena diulang-ulang lalu beliau lancar. Dan ada penjaga gawang di musola itu. Siapa? Allah yarham, Pak Haji Dayat. Beliau jaga gawang di situ. Jaga gawang apa? Kalau ada yang keliru diingatkan, kalau ada yang salah dibantu dibenarkan. Banyak orang baik yang sudah wafat Bapak Ibu. Apa sih yang kita cari sekarang? Usia rata-rata kan di atas 50. Ngadapi sekawan dosa kan namun usia Bapak Ibu di atas 50. Apa yang dicari? Apa sih Bapak Ibu yang dicari? Ada yang sudah nggak ada. Ditambah lagi barusan Bu Winda sudah nggak ada. Jamaah sudah berdoa. Dan nanti siapa lagi? Pramila kula selalu matur wonten ngasanipun panjenengan mumpung padang rembulanne, mumpung jembar. Kapan lagi Bapak Ibu? Pengawasan kados mekaten ini apa sih? Ini litambihil ghafilin, mengingat kita Bapak Ibu. Nek kula kon milih Mekah kok kula dokter. Napa dokter boten mati mungkin. Bapak Ibu, merendahkan hati di hadapan sesama, merendahkan diri di hadapan Allah, itu given. Kenapa kita belajar bareng di sini Bapak Ibu? Makanya jujur saya paling takut kalau disuruh ceramah. Karena teori saya semakin banyak yang dibicarakan, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi karena ini dakwah, hukumnya wajib ain. Bismillah saya sampaikan. Ini Bapak Ibu,
Setelah ini kita berdoa bareng ya. Kita berdoa bareng untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa ini, dan untuk masa depan umat Islam yang akan datang. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau saya nanti menggunakan katarsis. Katarsis itu apa? Hentakan turbulensi. Saya tidak bermaksud membentak Bapak Ibu dong ya. Saya harus menggunakan media ini untuk membantu kita dekat dengan Allah. Karena Allah itu al-jamal. Allah itu keindahan, wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Musik itu indah, Allah menyukai keindahan. Coba kalau azan tanpa ada seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan betul. Menawi panjenengan menawi adzan yang dengan seni kan beda. Allahu Akbar. Tone kontrolnya jelas, oktavnya jelas. Maka seni di zaman Rasulullah itu digalakkan. Bahkan masjid itu tempat pertemuan masyarakat, bahkan tempat latihan perang. Ini jalannya buatan berdikasan dan jeruk, jalannya terjawi, panahannya dan jeruk. Itu tempat Rasulullah beraktivitas. Masjid ini untuk beraktivitas Bapak Ibu. Pak kok ditutup pinggir jalan? Mau sandal mau nical mau neruko. Tapi kita ikhlas, mau sujud monggo. Ini Bapak Ibu sih. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya kepada seluruh jajaran takmir. Saya bersyukur pada Allah hari ini karena berkat beliau-beliau ini saya menjadi baik. Bapak Ibu kan tidak tahu saya dulu. Tahunnya lah Ustadz saat ini. Betul sobat, ini kok gila. Betul-betul karomah ini karomah kufitan. Orang tak naik duit, oh betul sakit jajan soto dulu. Itu saya bersyukur dekat dengan orang-orang baik Bapak Ibu yang membuat saya menjadi baik. Kenapa aib saya ditutupi Allah berkat mereka yang saya sebut. Ibu kan juga dulu saya nggak tahu ibu seperti apa. Tapi aib ibu ditutupi oleh Allah. Pramila kalau kita satu keluarga, wonten putra wayah sing beling ampun dionekke. Anak iso foto nakal nemu jangan Bapak Ibu. Itu urusan Allah, urusan kita mendidik. Nek boten saged ngemone dengan baik, biar diam saja. Kalau bisa didoakan. Ya Allah, aku semuanya waktu wae jebul. Katen mau cekak. Zaitunatullah syarqiyyah wala gharbiyyah. Ya katu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah. Allahu nur samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah sebagai sebuah ceruk atau lampu yang di dalam lampu itu bersinar dengan terang. Minyaknya yang menyala tanpa tersentuh oleh api, dan minyak itu tidak ada di barat dan tidak ada di timur. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Allah ridhoi hidayahkan pada orang-orang yang Allah pilih. Semoga kita pilih Bapak Ibu rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Bertahun-tahun kita diberi kesempatan Allah hidup. Bertahun-tahun oleh Allah kita diberi kesempatan menikmati keindahan. Bertahun-tahun kita diberi kesempatan Allah bahagia. Dan bertahun-tahun kita diberi kesempatan Allah bersedih, hanya ingin menunjukkan ha'anada, inilah aku, kata Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah-ilah yang lain kecuali aku, kata Allah. Jadi siapa yang kita cari selama ini Bapak Ibu rahimahullah? Apa yang kita targetkan hidup ini Bapak Ibu rahimahullah?
Bapak Ibu rahimahullah, mari dudukkan hati dan batin kita. Kita bermunajat kepada Allah bahwa yang kita cari selama ini ternyata bukan surga atau neraka. Yang kita cari adalah ridho Allah. Saya bukan orang bersih juga Bapak Ibu, tapi saya ingin mencari ridho Allah bersama Bapak Ibu semuanya. Saya juga bukan orang baik dan kecil Bapak Ibu, tapi saya hanya ingin menjadi orang baik pengunjung akhir. Jika suatu saat Allah memanggil kita, semoga kita husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini ya Allah, kami bersikup di hadapan-Mu penuh dengan dosa. Bahkan kami menganggap Engkau tidak pernah melihat kami ya Allah. Wahai Zat yang meninggikan langit tanpa tiga, wahai Zat yang menegakkan gunung-gunung, wahai Zat yang mengembuskan roh kemuliaan dalam hati kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada daya upaya kami ya Allah kecuali menyembah-Mu. Kesombongan kami yang melulu melantakkan iman kami ya Allah. Keyakinan kami bahwa kami seolah akan hidup terus, tidak pernah mati. Keyakinan kami bahwa harta kami akan terus bertahan tanpa pernah habis. Keyakinan kami bahwa kami selamanya akan menjadi orang baik, jarang tersungguh dalam keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan tempat pengajian dan sujud kami sebagai sajadah panjang untuk mengabdi kepada-Mu ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kemudahan kami dalam banyak hal. Jika kami sakit, kuatkan dalam menjalani titah-Mu berupa sakit. Bapak Ibu, mari silakan semuanya bersujud. Silakan bersujud di atas bulannya, silakan bersujud. Bapak juga sekalian, silakan. Bapak silakan bisa ikut bersujud juga. Bapak Ibu rahimakumullah, jawab dengan keras, siapa yang kau sembah sesungguhnya? Siapa yang kau sembah? Jawab dengan keras, siapa yang kau sembah sesungguhnya? Siapa yang kau sembah sesungguhnya? Kau bawa kemana dengan semua ini? Kau yakin Allah kau sembah, tapi kau masih percaya pada kekuatan yang lain? Di mana syahadatmu saat ini? Siapa Nabi? Jawab. Siapa Nabimu? Jawab. Siapa Nabimu? Jawab. Berapa kali kau bersolawat dalam 1 jam? Berapa kali kau bersolawat dalam 1 hari? Berapa kali kau bersolawat dalam 1 minggu? Istighfar semua kepada Allah. Sentuh perutmu dengan tangan kanan. Silakan Bapak Ibu sentuh perutmu dengan tangan kanan. Sudah berapa kali bertani masukkan barang-barang haram yang bukan hakmu Bapak Ibu? Itu menjadi darah dan daging. Itu yang mempengaruhi otakmu untuk berpikir prasangka buruk kepada saudaramu, bahkan berprasangka buruk kepada Allah. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dicintai Allah, tangan itu yang juga menyakiti anak-anakmu, tangan itu yang buat gembeleng anakmu, tangan itu yang buat memukul anak-anakmu. Mereka diciptakan dari saya ya Allah. Semua istighfar. Apa kitab sucimu? Jawab. Jawab dengan keras. Apa kitab sucimu? Berapa kali kau baca kitab itu dalam 1 hari? Kau faham itu kitab sucimu, tapi kau pernah kau menyentuhnya. Kau bangga membelinya, tapi kau tidak pernah membacanya.
ini untuk tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Dan Ibu silakan duduk kanan kirinya yang punya masalah dicari. Mohon maaf pada kanan kiri Bapak-bapak, silakan. Cuma silakan duduk kembali. Silakan Ibu Bapak bermaaf-maafan di penghujung tahun 2024 ini. Semoga kita terlahir menjadi orang lain lebih baik dari tahun sebelumnya. Silakan ucapkan permohonan maaf jika ada yang disalahi di sini dan tidak harus bersalah, minta maaf. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk bersilaturahim, untuk bersama-sama dalam satu jamaah. La harakatan illa bil jamaah. Tidak ada gerakan tanpa jamaah. Jaga kita sampai keluarga Bapak Ibu, jaga akan pagi ini jangan sampai mati ya cucu putra wayah Bapak dari masa. Ini akan menjadi saksi dan sejadah panjang Bapak Ibu di hadapan Allah. Ramaikan tempat ibadah kanan kiri Bapak Ibu, mereka untuk Bapak Ibu. Apa yang kita cari Bapak Ibu? Apa yang kita cari sebenarnya? Apa yang kita makan habis, apa yang kita tinggalkan buat rebutan ke bawahnya. Harta kita yang Bapak Ibu masuk dari kota, yang Bapak Ibu perbantukan di musola masjid kanan kiri Bapak Ibu tinggal. Jaga tempat ibadah kanan kiri Bapak Ibu. Jangan biarkan berkurang satu orang pun jumlah jemaah. Sekarang kita paham dengan siapa kita berhadapan. Sekarang kita paham apa yang sedang kita lakukan. Itulah ajaran Jawa yang menarik. Mumpung pada bulan, mumpung juga. Ini Bapak Ibu rahimahullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sudah membuat Bapak Ibu menangis. Tapi alhamdulillah, semoga di penghujung tahun 2024 ini kita akan menjemput 2025 dengan sukacita, penuh pencarian kita itu Allah, dan teruslah mengaji. Karena hanya dengan cara ini menjemput hidayah salah satunya Bapak Ibu. Sama jangan lupa doakan Bapak Ibu yang sudah wafat. Karena mereka wasilah Bapak Ibu untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Terakhir, jika goal kita adalah ridho Allah, maka yang terakhir adalah mencari rahmat Allah. Rahmat asal kata dari rahimah, artinya cinta dan kasih sayang Allah. Yang pertama ridho Allah, yang kedua rahmat Allah. Orang yang mendapatkan rahmat salah satu cirinya dimudahkan dalam hal kebaikan. Nah, salah satunya itu. Karena itu terima kasih saya atas nama Ketua Takmir kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan rezekinya untuk sedekah dalam 4 tahun yang lalu hingga hari ini. Semoga ini menjadi catatan amal Bapak Ibu semuanya. Semoga dimudahkan dalam mencari rezeki. Semoga putra bahagia berbahagia di dunia dan akhirat. Cekap semanten, angin kau matur wonten yang sampun panjenengan sami. Saya mohon maaf, insya Allah mandat tanggal 25 Desember saya kembalikan ke Takmir untuk berembuk dan mufakat. Jika saya diamanati kedua kali, bismillah saya akan laksanakan amanat ini dengan baik, membawa masjid 4 tahun ke depan dengan baik. Namun jika yang ada Bapak Ibu, Bapak-bapak lain yang terpilih Ketua Takmir, bismillah saya samina wa ta'ala manut. Karena seluruh anggota Takmir Masjid teruji saling bantunya Bapak Ibu. Nama ketua, bendahara, sekretaris, wakil bidang itu hanyalah di atas kertas. Tapi kalau kami sudah di bawah, semuanya sama. Belajar dari mana Pak Andi? Di masjid.
Aku qouli hadza nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط